wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu dosen Ibu Dwi Septi Haryani, STMM, yang telah memberikan pelajaran serta arahan agar saya dapat menyelesaikan proposal yang berjudul Efektivitas Kerja Pegawai di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Tanjung Pinang. Saya Maharani, NIM 1961276. Selanjutnya saya akan membahas proposal saya. Adapun selanjutnya yaitu poin pembahasan ada 3, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi penelitian. Pertama yaitu pendahuluan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Pencapaian tujuan organisasi sangat ditentukan oleh efektivitas kinerja individu dan kelompok. Pentingnya efektivitas kerja ialah untuk melakukan perbaikan atau peningkatan hasil kerja secara terus-menerus bagi organisasi dan dapat dikatakan berhasil apabila mampu mencapai visi organisasinya, mampu mengembangkan sumber daya manusianya, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika suatu organisasi dapat menyeimbangkannya dengan baik, maka dapat dikatakan efektif. Kinerja organisasi memang sangat ditentukan oleh kinerja individunya, agar pencapaian menjadi sempurna, serta dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang ditugaskan sehingga visi tersebut dapat tercapai. Tercapainya efektivitas ditentukan oleh hasil kerja pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Setiap pegawai harus mampu dalam melaksanakan tugas yang diberikan dan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan profesional. Kedudukan kesetiaan dan kekuatan penuh dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam hal ini, pegawai harus bekerja seefektif mungkin agar apa yang diharapkan dapat tercapai dan diraih semaksimal mungkin apabila didukung oleh efektivitas kerja dari para pegawainya. Karena jika pelaksanaan pekerjaan memenuhi atau melampaui uraian tugas, berarti pekerjaan tersebut dapat dianggap telah dilaksanakan secara efektif. Namun jika pelaksanaan tidak sesuai dengan deskripsi pekerjaan, pelaksanaan akan kurang berhasil. Tujuan kerja pegawai dilihat dari kemampuan dalam memilih tujuan yang tepat serta peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan suatu pekerjaan dinilai memenuhi ukuran tertentu yang tidak dapat diganggu-gugat apabila mengacu pada hasil pekerjaan yang telah ditetapkan dan dicapai secara maksimal. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kerja yang baik adalah keadaan di mana pekerjaan yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Semakin banyak rencana yang dilaksanakan, maka semakin efektif, sehingga dapat dipahami sebagai pencapaian hasil yang diharapkan. Dari penjelasan di atas, adapun data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara pada tanggal 11 April 2022 di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol yang narasumbernya 5 orang yang terdiri dari 1 orang kepala pimpinan, 1 orang sekretaris, 1 orang kasubag keuangan, dan 2 orang staf, menunjukkan hasil dari wawancara bahwa efektivitas kerja di kantor Kesbangpol tersebut masih ada pegawai yang kerjanya belum sepenuhnya maksimal atau efektif, yaitu masih ada beberapa pegawai yang belum dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, belum mampu memanfaatkan fasilitas yang ada, dan dalam bekerja yang belum efektif adalah penggunaan sarana dan prasarana kantor. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana efektivitas kerja pegawai di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjung Pinang. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui efektivitas kerja pegawai di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjung Pinang. Yang kedua yaitu ada tinjauan pustaka. Pengertian dari sumber daya manusia. Menurut Ghazali dalam jurnal Susan Eri tahun 2019, manajemen sumber daya manusia ialah kegiatan yang harus dilaksanakan di dalam organisasi agar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mereka sesuai dengan tuntunan pekerjaan yang mereka lakukan. Maka mempunyai pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan sangat diperlukan dalam manajemen sumber daya manusia agar nantinya dapat berjalan sesuai keinginan. Adapun pengertian dari efektivitas kerja. Menurut Ridotullah dan Jauhar tahun 2015 dalam jurnal Rembulan dan Darmawati tahun 2021 mendefinisikan efektivitas kerja yaitu proses kerja perusahaan yang tepat dalam mencapai sasaran-sasaran target yang telah ditetapkan manajemen perusahaan. Dengan adanya efektivitas kerja dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya.
Adapun selanjutnya yaitu kerangka pemikiran sebagai berikut. Efektivitas kerja pegawai kesatuan bangsa dan politik. Indikatornya yaitu 1. Efektivitas dalam melakukan kerjasama, 2. Efektivitas dalam pemanfaatan, 3. Efektivitas dalam penggunaan sarana dan prasarana, 4. Efektivitas dalam kemampuan adaptasi, 5. Efektivitas berdasarkan SOP. Sumber menurut Misnawati 2016 dalam jurnal Astria Ramadona Muhammad Idris DM atau tahun 2021. Yang ketiga yaitu ada metodologi penelitian. Adapun jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun jenis datanya yang dipakai yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yaitu yang pertama wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun populasi yaitu populasinya 40 orang pegawai kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Tanjung Pinang. Adapun sampelnya yaitu 5 orang, yaitu 1 orang kepala pimpinan, 1 orang sekretaris, 1 orang kasubang keuangan, dan 2 orang staf. Selanjutnya yaitu ada definisi operasional variabel. Jenis variabelnya yaitu efektivitas kerja. Definisinya efektivitas kerja yang artinya penyelesaian pekerjaan yang tepat pada waktunya seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya efektivitas kerja, pegawai dapat memastikan pemahaman para pelaksana kerja dengan menyesuaikan tugasnya untuk pencapaian kerja yang efektif. Menurut Siagian tahun 2012 dalam jurnal Planeten tahun 2022. Adapun indikatornya yaitu yang pertama efektivitas dalam melakukan kerjasama, yang kedua efektivitas dalam pemanfaatan, yang ketiga efektivitas dalam sarana dan prasarana, yang keempat efektivitas dalam kemampuan adaptasi kerja, yang kelima efektivitas berdasarkan SOP. Sumber menurut Misnawati tahun 2016 dalam jurnal Astria Ramadona Muhammad Idris DM tahun 2021. Selanjutnya yaitu ada teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data yang dipakai oleh peneliti adalah reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Adapun teknik analisis data yang dipakai oleh peneliti yaitu teknik analisis triangulasi, yaitu yang pertama triangulasi sumber data dan kedua triangulasi metode. Sekian presentasi dari saya, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sadar proposal saya masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya mohon petunjuk, ajar, dan arahan Bapak atau Ibu supaya proposal saya bisa jauh lebih sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.